Di awal episode terlihat Yu Dongpil sedang makan malam bersama sekretaris Jodante. Ia mengingatkan bahwa Jodante mencurigainya dan menyuruhnya untuk berhenti menguak fakta sebenarnya. Namun Yu Dongpil tidak mau mendengarkannya. Kemudian sekretaris Jodante menembaknya dengan obat bius ke Yu Dongpil hingga pingsan dan menyuruh anak buahnya memindahkan Yu Dongpil ke pondok. Di adegan yang lain, tampak Chon Sojin dan Sim Suryon mengendarai mobil bersama menyusul Oh Hyun Hee yang mengejar Han Byul yang diculik oleh Jin Budong. Di tengah perjalanan, tampak beberapa polisi berpatroli. Lantas Suryon berhenti dan menanyakan Han Byul dan juga Oh Hyun Hee. Karena panik akan anaknya, lantas Chon Sojin kabur duluan meninggalkan Suryon dengan mengendarai mobil Suryon. Tak lama kemudian, Suryon menyusul Sojin. Dan tak sadar ia berpas-pasan dengan Jodante. Jodante tampak kesal ketika melihat isi amplop yang ia rebut dari Oh Hyun Hee ternyata bukan hasil DNA melainkan brosur naga api. Lalu ia menyuruh sekretarisnya menemukan Oh Hyun Hee secepatnya. Ketika Suryan tiba di lokasi, tampak hanya ada Sojin dan juga Eunbyul di sana. Suryan pun menanyakan keberadaan di mana Oh Hyun Hee, tapi Sojin mengatakan bahwa ketika ia kesini ia hanya melihat Eunbyul. Oleh sebab itu, Suryan mencari di mana Oh Hyun Hee. Tapi yang ia temukan hanya sepatu Oh Hyun Hee. Lantas ia berasumsi bahwa Oh Hyun Hee jatuh ke dalam danau bersama dengan mobilnya. Tapi karena cuaca sedang ekstrim, tim penyelamat dan kepolisian menunda pencarian hingga besok pagi. Scene berpindah ke Yu Dongpil yang baru saja terbangun dari tidurnya. Kemudian tampak Jodante dan juga anak buahnya menuju ke air mancur Heracles yang dalam masa perbaikan. Lalu sekretaris Jodante memberikan hasil tes DNA yang ia temukan di saku Oh Hyun Hee dan memberikan kunci brankas milik Logan Lee. Yu Dongpil tampak sedang mencari mayat wanita yang ada di balik air mancur. Namun, alangkah terkejutnya ia tatkala melihat mayat Oh Hyun Hee di sana. Dan tiba-tiba Jodante muncul dan berencana memfitnah Yu Dongpil kembali dengan tuduhan membunuh Oh Hyun Hee. Jodante merasa terhianati karena Dongpil berusaha mengungkap fakta sebenarnya. Lantas Dongpil memohon ampun kepada Jodante. Dan Dante menyuruhnya membereskan mayat Oh Hyun Hee. Lalu Dongpil mengembalikan mayat Oh Hyun Hee ke danau di mana ia terjatuh. Nah, di sini juga sekretaris Jodante merekam semua yang dilakukan oleh Yu Dongpil. Keesokan harinya, Seok-hun, Berona dan juga Suryon ikut dengan tim SARS untuk mencari Oh Hyun Hee di kejadian yaitu di danau. Bersamaan dengan hal itu muncul headline news yang menyatakan bahwa Oh Hyun Hee menculik Han Byul dan Nona Jin menggelar konferensi pers serta membenarkan hal tersebut. Terlihat Sim Suryan menemui Chon Sojin untuk menanyakan kebenaran tentang berita Oh Hyun Hee kepada Han Byul. Namun sayang Eunbyul belum juga sadar. Tak berselang lama, mayat Oh Hyun Hee ditemukan dan Rona serta Seok-hun menemuinya di kamar mayat. Rona tampak sedih dan hampir tidak percaya dengan kepergian ibunya. Tak berselang lama, Suryon datang dan ia pun menangis sejadi-jadinya atas kepergian Oh Hyun Hee. Dalam pemakaman Oh Hyun Hee, terlihat Rona sangat bersedih karena kini ia hidup sebatang kara. Kemudian datang para wartawan yang memberondong pertanyaan kepada Rona tentang ibunya. Lalu Suryon menyuruh Seok-hun membawa Rona pergi. Selain Suryon, ada juga Kang Mari, Sang A ikut membantu membubarkan para wartawan. Di adegan yang lain tampak Junki mendengar Jodante menyuruh Dongpil menyingkirkan dirinya. Terlihat Hyunchul datang ke pemakaman Oh Hyun Hee. Ia pun meminta maaf kepada Rona atas apa yang sudah ia perbuat selama ini. Namun tampaknya Rona tidak memaafkannya, malah mengusirnya pergi. Di rumah, Seok-hun dan Suryon dikejutkan dengan Seok-kyung yang baru saja pulang ke rumah setelah beberapa hari pergi dan tidak ada kabar. Terjadi perdebatan di antara mereka tatkala Seok-kyung menyuruh ibunya untuk jujur tentang perasaannya yang sebenarnya senang atas kematian Oh Hyun Hee yang telah membunuh putrinya Min Sol-a. Suryon lantas menampar putrinya tersebut karena
dirasa lancang dan menyuruh pembantunya untuk mengemasi barang-barang Seokyeong dan juga mengganti semua password kamarnya karena Ye-in akan menggantikan kamar tersebut. Dengan penuh emosi, Suryeon mengatakan bahwa Seokyeong bukanlah putrinya lagi dan ia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Seokyeong juga Judante. Lalu Suryeon meninggalkan Seokyeong dan Seokyeong masih saja mengomeli ibunya dan mengatakan bahwa ibunya tidak lebih baik dari ayahnya. Seokhun yang memberikan barang-barang adiknya berkata, jangan pernah bermimpi untuk kembali lagi jika ia belum meminta maaf kepada ibunya, dan sangat kecewa dengan sikap adiknya tersebut. Saat berada di kamar, Suryeon teringat pesan terakhir Oh Hyun Hee yang ingin mengatakan sesuatu hal penting dan memastikan Seokyeong tidak bersama Jodante. Suryeon mengambil buku pemberian Oh Hyun Hee. Tatkala akan membukanya, tiba-tiba Junki datang bertamu. Saat menjamu Junki dengan teh, tiba-tiba Junki menumpahkan teh tersebut dan berpamitan untuk ke toilet. Ternyata Junki tidak pergi ke toilet melainkan mencari cek 10 miliar dolar milik Logan Lee yang akan diberikan kepada Min Sol A. Saat mengobrak-abrik laci Suryeon, tidak sengaja Junki menjatuhkan buku Suryeon dan ternyata cek tersebut berada di dalam buku itu. Lalu Suryeon datang menghampiri Junki dan mengatakan bahwa toiletnya berada di ruang lain sambil mengambil buku yang dipegang oleh Junki. Di apartemen, terlihat Hyun Chul menerima telepon dari seseorang yang telah membebaskannya dari penjara. Lalu orang tersebut menyuruhnya pergi ke suatu tempat. Di episode terakhir, tampak Chon So Jin sedang gladi resik untuk acara penobatan Direktur Seni Chong A. Dan dalam ingatannya tampak jelas rasa iri Chon So Jin dengan Oh Hyun Hee dari prestasi, pacar, hingga persaingan kedua anaknya. Keadaan itulah yang membuatnya membunuh Oh Hyun Hee yang sudah menolong putrinya. Nah, terkuak fakta baru bahwa pembunuh Oh Hyun Hee adalah Chon So Jin. Pesan yang dapat kita ambil dari episode 5 ini adalah jangan pernah menunda apapun yang ingin kita katakan, karena kita tidak akan pernah tahu umur kita sampai mana. Bisa jadi meninggal detik menit ini juga. Jangan lupa subscribe dan pastikan kalian update episode selanjutnya. Annyeong!